Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Eka Saputri, NIM 2019-12041, kelas pengauditan 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Profil Enron Corporation. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Enron didirikan pada tahun 1985. Pada saat itu, Enron dipimpin oleh Kenneth Lay sebagai CEO. Bisnis inti Enron bergerak dalam bidang industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Profil KAP Arthur Andersen. KAP Arthur Andersen adalah perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh Arthur Andersen pada tahun 1913. Kantor akuntan publik tersebut termasuk dalam The Big Five bersama dengan PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen perusahaan akuntansi yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit forma. KAP Arthur Andersen bekerja sama dengan menyiapkan serial limited partnership yang disebut special purpose entities. Perlu diketahui, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari 1. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron, Kepala Internal Audit, semula adalah partner KAP Andersen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. 2. Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. 3. Sebagai besar staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen. Kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investasi dan kebangkrutan Enron, penghambatan terhadap proses peradilan. Kedua, KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Pemerintah Amerika, the US General Service Administration, melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi $750 juta untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Yang ketiga, tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada diberhentikan dan dibentuk satu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Akhir dari kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. Setelah kasus Enron terkuak oleh publik, hal ini menyebabkan dicabutnya izin KAP Arthur Andersen oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat.
Dan tidak lama setelah kasus ini terjadi juga kasus serupa seperti Tyco, Global Crossing, WorldCom, Xerox Corp, dan lain-lain. Yang mana semua kejahatan tersebut mencemarkan nama baik profesi akuntan publik yang seharusnya independen. Atas dasar tersebut, Parlemen Amerika Serikat pada tanggal 23 Januari 2001 mengeluarkan ketentuan di bidang jasa angkutan publik yang terkenal sebagai Sarbanes-Oxley Act. Kesimpulan dari pembahasan ini, Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor, Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar, yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar ketika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.